Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali dengan saya Ripka Ginting dalam program Kaltara Bicara TVRI Kalimantan Utara. Saya akan menemani sore Anda dengan narasumber yang tentunya sangat kompeten dan sangat relate dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Seperti yang saya sebutkan terjadi akhir-akhir ini pemirsa. Beberapa waktu lalu atau tepatnya beberapa bulan lalu, Sumatera itu dilanda oleh sebuah bencana banjir bandang yang mana di Sumatera itu memakan banyak korban jiwa. Dan tidak lama berselang setelah kejadian di Sumatera itu, daerah Pulau Jawa ini juga ada bencana banjir begitu. Dan yang lebih dekat lagi pemirsa, di Jakarta beberapa hari lalu juga beberapa wilayah di sana kebanjiran. Nah, kita melihat bahwasanya banyak pembahasan mengatakan ini adalah dampak dari hidrometeorologi. Nah, kita mau tahu dulu sebenarnya hidrometeorologi itu seperti apa? Ini saya sudah kutip dari media online terpercaya bahwasanya bencana hidrometeorologi ini merupakan bencana yang dipengaruhi oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, ada kelembapan, temperatur dan juga angin. Di Indonesia, bencana sejenis ini menyumbang lebih dari 90% dari total kejadian setiap tahunnya begitu. Nah, contohnya nih pemirsa, saat kita berada pada musim gelombang La Nina, di sini akan terjadi banjir bandang dan tanah longsor. Sementara jika kita dihadapkan pada musim gelombang El Nino, maka di situ akan ada angin puting beliung, kekeringan atau bahkan karhutla. Dan di Kalimantan Utara sendiri karhutla ini terjadi beberapa kali dalam setahun. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut pemirsa, dengan tema kita memahami dinamika cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi, sudah kami hadirkan narasumber dari Badan Klimatologi, Meteorologi dan Geofisika wilayah Tanjung Harapan. Ada Ibu Zenia Ika Safitri STR selaku Observer BMKG Tanjung Harapan. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Iya, bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat. Mbak gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, tidak ekstrim ya seperti cuaca. Iya. Tadi saya sudah menceritakan sekilas tentang bagaimana kondisi cuaca saat ini di Indonesia dan bahkan kita sudah mengalami sendiri di Kalimantan Utara. Beberapa hari ini Bu Zen, saya pagi-pagi nih berangkat ke kantor sekitar pukul 7. Saya sangat merasa terganggu begitu karena menggunakan kacamata. Jarak pandang itu sangat terbatas karena kabut yang tebal di pagi hari. Ini sebenarnya bagaimana saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Bulungan khususnya atau di Kalimantan Utara? Iya baik Mbak Ripka, aduh saya sangat menyayangkan ya atas kendala yang Mbak Ripka rasain gitu. Tapi karena memang untuk saat ini hingga nanti awal Februari kita tuh sedang aktif monsun Asia gitu. Jadi dominan angin itu datang dari utara hingga timur laut, dan monsun Asia ini membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik karena kan memang dia bergerak dari Asia ke Australia. Uap air yang mereka bawa ini menimbulkan peningkatan curah hujan di Indonesia, terutama di Kalimantan Utara sendiri, yang notabene merupakan daerah yang mengalami musim hujan sepanjang tahun. Jadi secara umum untuk Kaltara memang karakternya mengalami musim hujan sepanjang tahun, meskipun ada beberapa daerah yang memiliki musim kemarau walaupun sangat pendek gitu. Wow, ternyata Kalimantan Utara tidak dua musim aja, tetapi pancarobanya tidak kelihatan ya. Nah, kalau untuk kondisi saat ini, apakah ini dapat dikatakan sebagai masa pancaroba ataukah ini sudah memasuki masa ke musim kering seperti itu, musim kemarau? Baik, untuk saat ini kebetulan masih memasuki musim hujan gitu, karena memang matahari masih ada di belahan bumi utara yang menyebabkan aktifnya monsun Asia tadi. Baik, dan saya juga mau tahu ini Ibu, faktor meteorologis apa yang paling mempengaruhi perubahan cuaca khususnya di wilayah Kalimantan Utara ini? Yang sangat penting kalau menurut saya pribadi ya, selama kita mengamati di stasiun, itu adalah panas matahari gitu. Karena dia bisa mempengaruhi tekanan yang menyebabkan perubahan angin yang berubah secara tiba-tiba, sehingga bisa saja dia membawa awan penghasil hujan dan juga dia bisa menghilangkan awan penghasil hujan di suatu daerah gitu. Baik, selain dari matahari ada faktor lain kah?
faktor yang dibuat oleh manusia sih, Ibu. Manusia. Iya. Lagi-lagi ini adalah Suhu. ulah dari manusia. Iya, betul. Seperti apa kalau faktor dari ulah manusia sendiri? Mungkin pembukaan lahan yang besar-besaran, jadi akan meningkatkan suhu dan juga akan mempengaruhi iklim di wilayah tersebut. Apalagi jika ditambah dengan aktivitas manusia atau yang biasa kita kenal istilahnya antropogenik, akan mempengaruh keadaan perubahan pola musim di wilayah tersebut gitu. Baik, kemudian kita melihat sendiri ya di Kalimantan Utara ini kan masih asri sekali, masih banyak pohon-pohon, hutannya masih lebat. Apakah memang sudah termasuk ada kerusakan pada iklim di wilayah ini? Jika dilihat secara 30 tahun atau tahun normalnya gitu, jika kita ingin melihat apakah daerah tersebut mengalami perubahan atau tidak, kan memang kita melihatnya 30 tahun ya. Untuk Kaltara sendiri, iya, sudah mengalami perubahan iklim, ditandai dengan meningkatnya suhu udara lebih dari 0,1 derajat Celcius gitu. Baik. Sejak tahun 2015 memang perubahannya lebih panas gitu dari normalnya. Oh, pantas sekali ya, Kalimantan Utara saat ini sudah hardeng, panas banget ya. Panas. Dan kita akan pengen tahu ini sebenarnya apa terdapat perbedaan karakter nih antara wilayah pesisir, perkotaan atau wilayah sungai. Seperti di sini kan sungai ya, bahkan jauh gitu dari laut. Apa ada perbedaan karakternya, Bu? Untuk perbedaan karakternya jelas, karena kan jika daerah tersebut berada di dekat lingkungan yang dikelilingi oleh air, maka di situ akan berpengaruh terkait penguapannya gitu. Penguapan. Ya, daerah yang dikelilingi oleh lingkungan air akan menyimpan panas lebih lama daripada daerah yang full daratan gitu, sehingga nanti ketika ada perubahan siang dan malam, daerah tersebut akan tidak cepat berubah suhunya gitu. Baik. Ini apakah ada perbedaan antara air asin atau air tawar seperti sungai atau lautan? Sama aja, asal merupakan zat cair gitu. Zat cair, baik. Iya. Kalau dia di daerah pegunungan itu seperti apa? Kalau untuk daerah pegunungan memang dominan terjadi hujan gitu, atau biasa disebut dengan hujan orografis. Contohnya untuk di Kalimantan Utara ada di Malinau. Gitu. Jadi mereka sering mengalami hujan di daerah sekitar pegunungan, terutama di malam hari. Gitu. Baik, berarti daerah Malinau itu termasuk pegunungan ya untuk Kalimantan, ukuran Kalimantan Utara. Malinau dan Lombawan Krayan gitu. Krayan, benar sekali. Krayan itu termasuk wilayah yang masuk ke pegunungan begitu ya. Iya. Baik, saya akan tanya kembali ini, wilayah mana yang secara klimatologis lebih berpotensi terdampak cuaca ekstrim? Tapi Ibu Jen, jangan dijawab dulu karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kaltara Bicara TVRI Kalimantan Utara. Dan pembahasan kita tadi mengenai hidrometeorologi, di mana tadi saya bertanya terakhir ini wilayah mana sebenarnya di Kalimantan Utara atau khususnya di Kabupaten Bulungan yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim. Seperti itu Bu Jen. Wilayah mana ini Bu Jen? Baik, mungkin untuk Kaltara bisa diambil garis besar gitu ya. Memang hampir secara keseluruhan mengalami perubahan cuaca dan iklim gitu, terlebih terkait suhunya sejak tahun 2015. Kemudian untuk dalam waktu dekat ini berpeluang mengalami peningkatan curah hujan karena aktifnya monsun Asia seperti yang tadi kita pernah bahas sebelumnya. Baik, untuk wilayah sendiri, wilayah mana ini yang paling berpotensi mengalami cuaca ekstrim? Apakah memang Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, ataupun Tarakan seperti itu? Yang sangat berpotensi itu di Bulungan, Tarakan, kemudian di Nunukan gitu. Karena sedang ada siklon tropis di Filipina yang berdampak pada perairan Kalimantan Utara, dan daerah yang saya sebutkan tadi memang bersinggungan dengan pelabuhan ataupun sungai ataupun laut di sekitar perairan Kalimantan Utara. Baik, sejauh mana nanti dampak siklon tropis yang dari Filipina ini
menerpa kita di sini di Kalimantan Utara? Sebetulnya untuk siklon tropis ini tidak berdampak langsung untuk wilayah kita. Namun yang berdampak langsung adalah monsun Asia yang memang sedang aktif. Nah, sehingga karena memang sedang aktif ini menimbulkan peningkatan curah hujan yang juga menimbulkan tinggi gelombang sekitar 0 sampai 2,5 meter gitu. Baik. Lalu jenis iklim hidrometeorologi atau sejenisnya itu yang mana yang berpotensi besar itu melanda Kabupaten Bulungan, Bu Jen? Yang berpotensi adalah curah hujan. Curah hujan. Iya. Seperti apa ini gambaran curah hujan yang akan turun ini dalam waktu dekat? Gambarannya sebetulnya masih relatif aman, namun diprediksi hingga awal Februari 2026, Kak. Baik, ini ada visual kita bisa saksikan bersama-sama pemirsa. Bu Jen mungkin bisa sedikit dijelaskan ini terkait visual yang ditampilkan di layar kita ini. Iya Mbak, baik. Jadi ya pada gambar sebelah kiri ini memang peta Kaltara ya. Namun peta Yang Kaltara kuning ya? yang sebelah kiri. Oh ya, sebelah kiri. Iya, kuning. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang sebelumnya. Oh iya, yang ya, sebelumnya menunjukkan ini, bahwa untuk bulan ini curah hujannya masih normal. Masih normal. Iya. Baik. Akan naik curah hujannya itu kira-kira di bulan berapa, Bu Jen? Untuk keadaan normal ini berlangsung hingga pertengahan 2026, Kak. Pertengahan Iya. 2026. Dari bulan ini Januari begitu, hingga Juni 2026 Baik, masih dan normal. Dan puncaknya ini nanti ada di pertengahan tahun. Seperti itu. Kalau untuk puncaknya masih belum karena memang kondisi atmosfer, dinamika atmosfer masih dalam keadaan netral gitu. Baik. Nah, dengan prediksi cuaca ini kan sudah diprediksi ya akan terjadi hujan seperti ini. Bagaimanakah pihak dari BMKG ini bisa membantu meringankan melalui mungkin proses rekayasa cuaca atau seperti apa agar wilayah kita ini tidak mengalami kebanjiran atau bahkan banjir bandang seperti kejadian di Sumatera sebelumnya? Oke, yang bisa kita lakukan adalah menghimbau masyarakat supaya lebih waspada terhadap bencana hidrometeorologi dengan menjaga kebersihan, menjaga sanitasi, karena kan monsun Asia sedang aktif tadi ya, jadi akan terjadi peningkatan curah hujan hingga awal Februari 2026. Baik. Nah, tadi kita membahas tentang curah hujan. Curah hujan ini apakah disertai dengan angin kencang? Atau seperti apa? Karena angin kencang ini juga salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya ya. Iya, betul sekali. Untuk curah hujan memang berpeluang disertai dengan angin kencang, apalagi di malam hingga dini hari. Kebetulan memang karakternya untuk Kalimantan Utara seperti itu, Mbak. Baik, dia khusus di malam hari atau bagaimana? Kenapa di siang tidak terlalu begitu? Kebanyakan terjadi di malam hari, Kak. Untuk potensi hujan disertai petir ataupun kilat dan angin kencang kebanyakan memang terjadi di malam hingga dini hari. Iya, apa kira-kira itu faktornya, Bu Jen? Boleh dijelaskan sedikit? Baik, mungkin sepanjang kita melihat dari beberapa parameter yang kita amati adanya perubahan angin di antara daerah yang full daratan dengan daerah yang dipenuhi oleh lingkungan air. Seperti di Bulungan dan Tarakan memang dikelilingi oleh lingkungan air. Baik, nah kita melihat ini berdasarkan data observasi BMKG, apakah saat ini terdapat indikator peningkatan potensi bencana hidrometeorologi di Bulungan dalam waktu dekat? Alhamdulillah Mbak Ripka, untuk dalam waktu dekat hingga pertengahan 2026 memang dari faktor global tidak menyumbang, artinya masih normal. Namun kita perlu waspada jika sewaktu-waktu ada gangguan atmosfer seperti muncul bibit siklon di daerah Filipina. Seperti yang terjadi kemarin bulan Desember tahun 2025, kemarin ada bibit siklon tropis 96W yang menyebabkan banjir di daerah Tanah Kuning. Dan untuk itu memang kita tidak bisa memprediksi hingga dalam waktu panjang. Memang skala waktunya pendek dan harus kita monitor setiap waktu. Namun jangan khawatir, untuk informasi tersebut akan selalu kita rilis kepada masyarakat di sosmed ataupun di informasi platform lainnya. Gitu. Boleh dong Bu Jen, disampaikan juga ini kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat Kalimantan Utara atau Kabupaten Bulungan ini bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan cuaca itu di mana saja begitu, selain di website resminya yang lebih gampang untuk diakses.
Iya, baik untuk teman-teman, seluruh teman-teman di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, kalian bisa mendapatkan informasi perakiraan cuaca, iklim maupun kualitas udara di aplikasi Info BMKG. Kalian bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store dengan atau tanpa akun. Baik, itu dia pemirsa. Jadi tidak perlu repot-repot mengunjungi website ya. Sudah Iya. dengan satu aplikasi kita bisa mengetahui bagaimana perubahan cuaca yang terjadi di Kalimantan Utara. Dan ini juga memang sangat kita butuhkan untuk kegiatan kita sehari-hari begitu. Apalagi ini bisnisnya di bidang cuci mencuci ya. Baik. Kemudian Bu Jen, saya juga mau tahu ini. Dan masyarakat juga perlu tahu sebenarnya bagaimana tanda-tanda cuaca yang perlu kita waspadai. Boleh dijelaskan sedikit kepada masyarakat? Baik, kalau menurut saya, semisal ada teman-teman yang bergerak di bisnis yang sangat bergantung sama cuaca, di Kaltara ini dominan terjadi musim hujan sepanjang tahun. Jadi paling panjang saja kita hanya memiliki 1 hingga 5 hari tanpa hujan. Jadi memang Dalam setahun? Iya, jadi memang untuk bisnis seperti tambak garam itu sangat tidak cocok untuk wilayah Kaltara. Karena kan contohnya untuk garam sendiri, jika terjadi hujan selama 1 kali dalam 10 hari kan mereka gagal panen. Jadi untuk Kaltara sendiri, bisnis yang paling tidak cocok adalah tambak garam. Untuk bisnis yang memerlukan nilai curah hujan yang tinggi, mungkin insya Allah cocok, Mbak. Baik, untuk tanda-tandanya sendiri Bu Jen seperti apa? Yang cuaca yang harus kita waspadai seperti itu? Terjadi curah hujan beberapa hari dalam intensitas waktu yang cukup lama gitu. Kita harus cepat-cepat persiapan karena itu berpeluang terjadi banjir. Baik, intensitas hujan lebat begitu ya dalam waktu yang lama. Dan juga dibarengin sama pasang surut yang sedang tinggi. Biasanya kan tiap bulan ada fenomena bulan baru tuh, Mbak. Nah, jika mereka terjadi secara bersamaan, maka akan berpotensi banjir rob ya. Iya, banjir ditambah rob. lagi curah hujan, Dan maka debit air akan fenomena semakin bulan tinggi. baru tadi. Baik. Nah, di sepanjang tahun apakah itu selalu berubah-ubah ya dari tahun 2025 mungkin 2026 atau bahkan 2027? Apakah setiap bulan itu akan ada pergeseran mungkin musim hujan di bulan 1, nanti di bulan 2, kemarau mungkin di bulan 3, jadinya di bulan 4 seperti itu. Tapi jangan dijelaskan dulu karena pemirsa kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kaltara Bicara.